Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nadila Salsabila, NPM 21901013117. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema pembelajaran berbasis Technological Pedagogical Context Knowledge atau disebut TPACK di sekolah dasar. Di sini saya akan membahas 4 poin penting tentang pembelajaran berbasis TPACK. Yang pertama yaitu pengertian TPACK. Poin yang kedua, penerapan pada pembelajaran berbasis TPACK di sekolah dasar. Yang ketiga, kelebihan pembelajaran berbasis TPACK. Dan poin terakhir yaitu kekurangan pembelajaran berbasis TPACK. Poin yang pertama yaitu pengertian TPACK atau Technological Pedagogical Context Knowledge. TPACK merupakan hubungan 3 pengetahuan yaitu teknologi, pedagogi, dan konten untuk dikuasai oleh guru yang diperlihatkan dalam sebuah kerangka konseptual, di mana konten adalah informasi yang disampaikan dalam pembelajaran, dan pembahasan pedagogi yaitu mengenai pengelolaan siswa oleh guru dalam pembelajaran, sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan pembelajaran. Di sini saya mengutip dari Saputra tahun 2019 halaman 8. Yang kedua yaitu contoh penerapan pada pembelajaran berbasis TPACK. Dalam menerapkan TPACK dalam pembelajaran, guru dapat mengkombinasikan setiap komponen tersebut dalam merancang kegiatan pembelajaran. Contohnya yaitu guru merancang kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi yang ada atau media-media yang ada berbasis TIK dengan menerapkan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Siswa bisa menjadi lebih tanggap, lebih kreatif, lebih bisa mengkomunikasikan kepada sesama temannya dan memberikan materi dengan konsep yang benar. Meskipun para siswa bisa mengkomunikasikan dengan temannya atau bisa aktif dengan temannya, juga harus dengan materi dan konsep yang benar. Poin yang ketiga yaitu kelebihan pembelajaran berbasis TPACK. Yang pertama yaitu dapat diakses dengan mudah. Lah, di sini di masa sekarang kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar dimanapun kita berada. Kita tidak perlu mencari alasan untuk tidak belajar karena di tempat pegunungan atau di tempat terpencil, karena teknologi bisa diakses asalkan ada jaringan. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa belajar. Poin yang kedua yaitu biaya lebih terjangkau. Lah, di sini kelebihan menggunakan teknologi itu biayanya lebih terjangkau karena kita tidak perlu melakukan tatap muka jika kita tidak bisa. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan teknologi dengan bisa melihat konten-konten para ilmuwan. Kita bisa belajar lewat konten-konten itu. Jadi biayanya lebih terjangkau. Poin yang ketiga yaitu waktu belajar fleksibel. Lah, di sini kita bisa memilih waktu kapan kita untuk belajar. Seperti
kita bisa belajar di malam hari dengan melihat konten-konten para ilmuwan seperti di YouTube, di artikel-artikel yang ada di web. Lah, di situ terdapat banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Tidak juga harus tatap muka seperti kita harus bertemu pada gurunya. Itu tidak perlu karena kita bisa melihat di layar gadget. Nah, itu kelebihan pembelajaran berbasis TPAJK itu sangat-sangat meringankan kita untuk belajar dimanapun kita berada. Kelebihan yang terakhir yaitu wawasan yang luas. Lah, ini sangat-sangat kelebihan yang sangat kita perlukan karena tidak semua harus kita dapat secara langsung. Kita bisa menonton, membaca, pokoknya kita bisa mendapatkan semua ilmu dengan mudah karena di internet itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah menaruh pendapat-pendapatnya di situ. Yang keempat yaitu kekurangan pembelajaran berbasis TPAJK. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Lah, ini kekurangan dari pembelajaran berbasis TPAJK ini. Karena yang saya tahu kalau di dataran tinggi itu biasanya itu sinyalnya itu kurang bagus. Lah, itu kita ada alasan untuk kendala untuk belajar. Itu bisa. Tapi menurut saya kita bisa mendownload atau melihat terlebih dahulu sebelum kita ke dataran tinggi itu agar kita ketika di dataran tinggi kita sudah bisa menonton atau bisa membaca hasil yang kita download itu, begitu. Yang kedua yaitu berkurangnya interaksi dengan sesama peserta didik. Lah, ini kekurangan yang sangat disayangkan karena kita belajar dengan berbasis teknologi, dengan melihat konten. Lah, itu bisa menjadikan sosialisasi kita kepada orang lain seperti kepada teman-teman kita sendiri, terus kepada guru itu kurang, interaksinya itu jadi kurang kurang bagus karena kita nggak tatap muka, kita kan memanfaatkan internet. Lah, itu tidak harus tatap muka. Kalau kita menggunakan internet, kita bisa di rumah, kita bisa dimanapun kita berada. Lah, itu bisa mengurangi interaksi dengan sesama. Yang ketiga yaitu pemahaman terhadap materi. Kita bisa aja melihat materi-materi yang kita lihat di gadget, tetapi pemahaman terhadap materi itu kurang. Karena dengan bagaimanapun kita melihat atau membaca, itu tidak sama penyampaiannya dengan yang disampaikan secara langsung oleh narasumber atau oleh guru. Lah, itu. Yang terakhir yaitu minimnya pengawasan dalam belajar. Di sini kita kan belajar sendiri. Nah, itu kurangnya pengawasan dalam belajar. Seperti orang tua itu tidak 100% bisa mengawasi pada saat kita belajar. Bisa aja kita bilang belajar tapi kita main sosmed, main game. Lah, itu kekurangan dari pembelajaran berbasis TPAJK. Oke,
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam tutur kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi pendengar atau bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.